Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih Maud al-Islam Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa berkenaan dengan memohon pertolongan, hal ini perlu diingat bahwa hak yang layak dimohon pertolongan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk penyempurnaan pekerjaan kamu. Kalau perlu ada minta pertolongan, maka hanya Allah yang berhak untuk diminta pertolongan, yang dalam arti yang hakiki dia dapat menolong kamu dan mempunyai kekuatan untuk menolong kamu, dan dia memberikan pertolongan juga. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahwa seorang mukmin setiap saat hendaknya harus memperhatikan hal itu, baik dia berkenaan dengan kepentingan pribadi atau upaya untuk memohon pertolongan untuk kepentingan jemaat. Tapi secara praktiknya kita melihat bahwa kendati pentingnya ini tidak nampak pada orang-orang sebagaimana hendaknya diperhatikan. Kebanyakan dari antara kita, bahwa kendati dia mengatakan demikian, bahwa Allah telah menganugerahkan kepentingan saya sudah terpenuhi, tetapi kalau kita perhatikan sampai ke kedalaman dan mulai mengintrospeksi dirinya sendiri untuk segala upaya untuk kepentingannya terpenuhi, untuk pekerjaannya menjadi sempurna atau keperluannya itu menjadi sempurna, itu Allah Subhanahu wa taala dianggap yang menyempurnakannya. Di satu tempat diberikan suatu perumpamaan oleh Hazrat Khalifatul Masih kedua. Beliau menjelaskan bahwa di mana manusia menganggap bahwa memohon pertolongan dan bantuan itu berbagai orang itu memberikan bantuan, atau dengan kekuatan tangannya sendiri dia telah mencapai maksudnya. Dan yang paling pertama pada umumnya kondisinya itu adalah bahwa manakala manusia menganggap bahwa semua kepentingan saya, keperluan saya
खुद पूरी yakni dia menganggap bahwa semua kepentingan saya itu saya sendiri yang memenuhinya, dan अपनी ताकत अपने इल्म dia pada kekuatannya, pada keilmunya dan akalnya, bahwa dia tentu menyempurnakan juga kepentingan-kepentingannya, dan dia menganggap bahwa saya dengan kemampuan saya, और कुव्वत dengan keahlian saya dan kekuatan saya telah menyelesaikan sendiri permasalahan saya. Atas hal ini dia membanggakan dirinya bahwa saya tidak meminta pertolongan dari siapapun, atau saya tidak minta bantuan dari siapapun. Namun kadang-kadang kondisi itu terjadi juga bahwa dia tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri, dan pertolongan dari luar dia butuhkan. अपने अजीजों Baru pandangannya itu kepada keluarganya, kepada orang dekatnya, itu tertuju, dia memohon pertolongan dari mereka. Dan mereka pun juga menolongnya juga. Pada saat itu dia berpikir bahwa अगर आज मेरे kekeluargaan itu merupakan suatu yang baik. Kalau tidak ada keluarga saya ini hari ini, maka keperluan saya tidak bisa penuhi. ये सूरत हाल पैदा हो Dan kadang-kadang terjadi kondisi bahwa manusia, मुतल्लिक़ kekeluarga manusia, familinya, orang yang dekat dengan dia tidak bisa menolong dia, tidak bisa membantunya, atau tidak pula dia mau membantu. Maka baru dia lari kepada kepada temannya, kepada orang lain yang luar dari keluarganya, जो tertuju kepada yang berjumpa dengan dia atau yang menurut dia dapat membantunya. Orang itu dapat membantunya, dan dia meminta bantuan dari orang itu, dan orang itu pun juga bisa membantunya, dan dia menganggap bahwa teman dan itu dapat membantunya, yang dapat membantunya dalam keadaan susah. Kemudian di satu zaman terjadi juga, di satu keadaan terjadi juga bahwa ketika dia pergi ke temannya, dan dia pun juga memberitahukan tentang keterpaksaannya. Dan kalau keterpaksaannya itu benar, atau kadang-kadang temannya itu berusaha untuk melepaskan diri, jadi dia pun juga tidak bisa membantunya. ऐसी सूरत हाल भी हो Kadang-kadang कि दोस्तों के terjadi juga kondisi bahwa di teman itu tidak pula bisa membantunya. Pekerjaan yang dia punya itu tidak mampu terbantu oleh temannya itu, dan kadang-kadang kepada nizam manusia itu tertuju, dan jemaat pun juga kadang-kadang yang dia punya ikatan dengan jemaat itu, jemaat membantunya, काम हो जाता है जब उसका dan pekerjaan yang dapat terselesaikan, kebutuhannya itu menjadi terpenuhi, dan keperluan itu selalu terpenuhi, maka dia terpikir bahwa nizam itu, kita perlu ada ikatan dengan nizam. Dia berpikir seperti itu, yang akibatnya dengan jemaat ikatannya itu menjadi tambah lebih kuat. Bahkan sebagian saya lihat bahwa kadang-kadang orang tersandung juga bahwa saya pada suatu saat saya minta bantuan dari jemaat, tapi jemaat tidak membantu. Walhasil ini benar bahwa kadang-kadang sesuai dengan keinginan orang, pekerjaan itu ada, atau kalau ditolong itu maka dia merupakan sarana untuk meningkatkan ikatannya dengan jemaat, menguatkan ikatan dengannya dengan jemaat. Tapi dalam kehidupan manusia terjadi juga kesempatan di mana keluarga, tetangga, orang-orang, teman-teman, bahwa akibat daripada keterpaksaan dan jemaat tidak bisa membantunya, dan tidak bisa menyampaikan faedah kepadanya. Pada saat itu dia dengan pemerintah yang dia punya ikatan dengannya, dia pergi kepadanya dan pemerintah pun membantunya. Pada saat itu
हुकूमत ही सब कुछ होती है। Untuk manusia yang seperti itu, pemerintah itulah yang segala-galanya. Ya. Namun kita perhatikan juga bahwa pada satu saat pemerintah pun juga tidak bisa memberikan bantuan dan sehingga orang itu menganggap bahwa hak-hak saya tidak bisa terpenuhi. Dia tidak berlaku adil kepada saya, yakni pemerintah. Maka dia pergi kepada orang yang dalam lembaga sosial, maka lembaga sosial ini memberikan bantuan kepadanya. Dan terjadi gelombang simpati kepada manusia yang berkembang ke seluruh dunia. Dan akibat daripada lembaga kemanusiaan ini, orang-orang itu, mereka pun juga menjadi sukses dalam tujuannya. Dan mereka memperoleh kesuksesan dalam tujuannya. Baru mereka menganggap bahwa semua dunia bersatu, atau di lembaga-lembaga kemanusiaan itu semuanya itu berguna, yang lainnya itu tidak bermanfaat baginya. Dan kalau ini tidak bisa membantu, maka hak-haknya itu dan untuk mereka mahrum daripada meraih keadilan dari itu. Jadi ikatan duniawi ini yang atas nama simpatis pada manusia yang menolongnya untuk meraih haknya, itu dianggap segala-galanya. Lembaga-lembaga kemanusiaan itu dewasa ini, baik itu secara intern maupun secara internasional, nasional atau internasional, itu bekerja, kita perhatikan. Dan untuk hak-hak mereka itu menuntut juga kepada negara dan mulai berperang dengan negara untuk meraih hasilnya. Dan mereka berusaha menekan pemerintah juga. Kadang-kadang ada juga yang bekerja dengan baik, dan orang-orang yang dalam keadaan terdesak itu mereka bisa tolong. Tapi dengan hal ini pun juga kita tidak bisa ingkari bahwa ada juga dalam satu saat di mana upaya-upaya dan pekerjaan-pekerjaan itu tidak berguna, teman, keluarga tidak bermanfaat, tidak pula lembaga nizam, tidak pula pemerintah atau lembaga-lembaga kemanusiaan itu dapat meraih kesuksesan untuk memberikan bantuan, dan tidak mungkin untuk meraih kesuksesan. Tetapi kalau manusia itu kendati semua perkara itu dia meraih maksudnya, dia memperoleh kesuksesan, maka dia menganggap bahwa kesuksesan saya itu adalah dengan kekuatan gaib. Dan seberapa dia yakin akan kekuatan gaib, maka dia pun juga dia menisbahkan kesuksesan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembaga-lembaga kemanusiaan kita sebutkan tadi berkenaan dengan itu. Orang-orang Ahmadi banyak memahami di berbagai negara. Orang-orang Ahmadi yang mencari suaka, mereka dalam keadaan menunggu dan dalam keadaan kondisi susah. Banyak sekali lembaga-lembaga besar kemanusiaan itu yang didirikan. Itu mereka pun juga berusaha untuk memperlihatkan rasa simpati, tapi pemerintah kadang-kadang tidak mempercayai mereka. Walhasil apabila semua kondisi itu terjadi dan itu bisa terjadi dapat diraih juga, maka manusia menganggap bahwa ada wujud yang gaib yang menolong saya. Dan kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menyempurnakan semua pekerjaan saya. Tapi kalau manusia dia yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai hak untuk kita mohon pertolongan kepadanya, dan dia yang bisa memberikan pertolongan, maka
untuk kesuksesan pekerjaan itu dia akan nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan perantaraan suatu pertolongan itu dapat menyempurnakannya, dan dia pasti akan mengetahui hakikat itu bahwa keluarga, teman, nizam jemaat atau bangsa, pemerintah atau lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga itu yang siapapun yang menolongnya, maka semua yang dia Tuhan itu juga yang menolongnya, artinya. Dan semua dibalik ke semua pertolongan-pertolongan itu adalah merupakan kekuatan tangan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua sarana-sarana duniawi itu dia anggap yang menolongnya, dan ke arah itu dia mempunyai perhatian. Dan pandangannya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika semua sarana itu menjadi gagal, maka baru dia ingat kepada Tuhan. Karena selain daripada mengingat Allah, tidak ada cara lain lagi. Semua sarana-sarana duniawi itu digunakan, maka baru dia mengatakan bahwa ya Allah, Engkaulah yang menolong, maka ini akan dapat terselesaikan. Semua kekuatan adalah milikmu, semua pujian adalah terlayak pada zatmu. Jadi ini pun juga merupakan dalil, dan ini mengisyarahkan juga bahwa upaya-upaya sebesar bagaimanapun pemerintah, lembaga kemanusiaan itu kekuatannya itu terbatas. Dan semua kekuatan duniawi dan upaya-upaya itu satu masa akan menjadi sia-sia. Saya baru saja katakan bahwa orang-orang yang mempunyai ikatan yang kuat dengan Tuhan dan atau yang tidak mempunyai ikatan dengan Tuhan, pertama dia segala sesuatu itu sandaran duniawi yang dikatakan, namun kalau itu gagal, maka baru dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya kepada orang yang tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah, itu tidak hanya terkait dengan mereka saja. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa dalam kondisi putus asa seperti itu, orang-orang yang ateis dan orang musyrik, ketika dia tidak berdaya, dia pun juga menuju kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan dalam Al-Quran, wa iza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najahum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Yakni wa iza massakumud durru fil bahri. Jadi dan ketika kamu mendapat kesusahan di lautan, maka selain dia setiap zat yang kamu seru, dia akan meninggalkan kamu. Dan ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, maka dia menjadi menghindar, dan manusia itu benar-benar tidak bersyukur. Jadi tofan dan kesulitan, Tuhan berfirman bahwa baru kamu menyeru, dan ketika selamat maka kamu menjadi lupa. Jadi ini merupakan fitrat manusia bahwa dalam keadaan sulit itu dengan sangat rendah hati dia tertuju kepada Tuhan. Dan semua penolong-penolong yang lain itu dia lupakan, dan dia berdoa kepada Tuhan bahwa jika dari kesulitan itu, kalau dia selamat dari keadaan yang sulit itu, maka hanya Tuhanlah yang dianggap sebagai penolong. Dialah yang akan diseru. Tetapi begitu selesai kesulitan, keduniawian, keangkuhan dan kebanggaan itu mulai menguasai manusia itu. Jadi manusia itu adalah sangat tidak bersyukur. Namun kasih sayang Allah sedemikian rupa luasnya,
Kendati dia itu tahu bahwa ketika sampai di daratan dia akan memberontak dengan Tuhan manusia itu, bahwa rendah hati, berdoa, menangis kepada Tuhan, itulah kerendahan hati. Itu इकरार की हालत की दुआओं को सुनते हुए kondisi keterpaksaannya itu dia mendengar doa mereka dan menolong. Orang-orang itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah zalim. Sebagian orang mengatakan begitu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu एक वाकया बयान किया है di satu peristiwa beliau menjelaskan satu peristiwa bahwa tentang orang itu yang tidak percaya kepada Tuhan, namun ketika dalam keadaan susah dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. जमाने में जब Jadi उसने पेशगोई फरमाई di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam mana beliau menubuatkan tentang gempa bumi dan datang gempa bumi yang besar, maka pada saat itu di Lahore setiap hari dengan teman-temannya dia berbicara tentang wujud Tuhan. Bahkan sampai kepada memohon bantuan pada saat gempa di kamar mana dia terpikir bahwa यकीन हो गया कि अब कोई ताकत उसे गिरने से छत को गिरने से बचा नहीं atap itu akan jatuh dan tidak akan ada yang mampu menahan cat itu untuk jatuh. Atap itu untuk jatuh karena dia itu keluarga Hindu. Maka tiba-tiba dari mulutnya keluar suara ram-ram. Maka temannya mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan kamu? Kamu tidak percaya kepada Tuhan. Namun kenapa kamu mengatakan ram-ram? Maka dia ram itu adalah untuk Tuhan. Dia mengatakan bahwa saya pun juga tidak tahu, saya ini katanya akal saya itu sudah hilang. Tapi pada hakikatnya adalah bahwa pada saat itu akalnya baru bekerja. और जब तमाम दुनियावी सहारे उसकी नजर Jadi ketika semua sarana dunia itu hilang dari pandangannya, maka hanya satu sandaran yang terlihat pada badannya yang mempunyai segala kekuatan. Dan selain dari zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang nampak yang bisa menolongnya. दूसरे जराए नजर Dan jadi selama manusia sarana-sarana yang lain itu nampak, maka dan dia pekerjaannya itu dapat terselesaikan dengan itu, maka dia akan terus perhatiannya ke arah itu. Dan ketika sarana-sarana lain itu tidak nampak, यानी जब तक वो yakni पर यकीन jadi ketika zat Allah Subhanahu wa taala जब तक वो tidak sempurna kepada zat itu dan yakni ketika sarana-sarana lain itu terus nampak, maka ke arah sarana-sarana itu dia percaya sepenuhnya untuk menyuruh bekerja dan kadang-kadang untuk menyampaikan pada tingkat kesempurnaan. Kadang-kadang dia terus saja memuji kepada yang lain. Tapi ketika itu semua itu tidak ada, maka baru dia tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dengan semuanya itu dia menjadi putus asa, tidak ada sarana-sarana yang berguna lagi, maka baru dia tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu dia menyeru Allah dan dia memuji Allah, dan di hadapannya dia memperlihatkan rasa ketidakberdayaannya. जंग अजीम Begitu juga Hazrat Muslim Maud radhiyallahu, beliau menceritakan tentang perang dunia pertama, ऐसी हालत में जब bahwa saya berkali telah menjelaskan, kadang-kadang dalam keadaan itu orang ateis pun beriman kepada Allah. Peristiwanya dalam perang dunia pertama, jadi pada tahun 1918, bahwa Jerman ketika Jerman mengumpulkan semua kekuatannya, dia melakukan menyerang Inggris, maka tentara Inggris tidak ada sarana untuk menyelamatkan diri. Ada 7 mil itu pertahanan itu hilang, dan satu kelompok tentara itu kocar kacir ke kanan dan ke kiri, dan terjadi sehingga tentara Jerman itu terus tidak terbendung, dan dia menyerang dari
dan dia bisa menghancurkan tentara Inggris pada saat itu. Pada saat itu di depan jenderalnya itu dia menyampaikan kepada pimpinan bahwa tentara sama saya tidak ada. Inilah terjadi kondisi yang seperti ini, katanya. Dia memerintahkan kepada kepala pimpinannya itu. Dia tidak ada, saya tidak bisa lagi mempertahankan barisan, dan itu merupakan satu kondisi yang dia menganggap bahwa hari ini tentara kita akan hancur, dan Inggris dan Prancis namanya akan hapus. Pada saat itu ketika teleponnya itu sampai ke dia bahwa akan hancur, terjadi kehancuran, ketika sampai kepada komandannya itu, pada saat itu Perdana Menteri pada saat itu dia sedang ada musyawarah. Ketika informasi itu sampai kepadanya, maka Perdana Menteri itu apa yang dia lakukan pada saat itu, tidak ada tentara yang tersisa dan kalau juga itu tidak bisa mengirim tentara pada saat itu juga. Hazrat Muslim Maud mengatakan bahwa memang orang-orang Eropa itu Kristen, tapi kalau dilihat dari dalam, maka kalau diintrospeksi nampaknya itu pada saat itu kosong. Dan secara praktik kebanyakan orang itu mereka itu semuanya ateis. Pada hakikatnya 90% mereka mengumumkan sebagai orang anti Tuhan juga. Namun pada saat itu ketika orang-orang Eropa yang ateis, yang menurut mereka itu tujuan tidak tertuju kepada Tuhan pandangannya itu, dan kalangan yang seperti itu, yang kalangan orang-orang yang memerintah pada saat itu, dan Tuhan itu hanya tinggal sekedar nama saja pada pandangan mereka. Karena pada saat itu pimpinan yang paling besar, yang kekuatannya itu dia bangga atas kekuatannya, dan dia yakin bahwa kekuatan kita itu, tentara kita itu akan habis, maka dia pun merasakan bahwa saat ini tidak ada kekuatan pertolongan zahir. Dia pada saat itu dia melihat kepada teman-temannya dan mengatakan kepada mereka, mari katanya kita berdoa kepada Allah supaya Allah itu menolong kita. Maka mereka itu bersimpu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Muslim Maud mengatakan betapa takjubnya akibat daripada doa itu dia selamat dari kehancuran pada saat itu. Jadi sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa pada saat kesulitan jadi semua zat-zat yang lain meninggalkan kamu, zat Allah lah yang akan memberikan bantuan pada saat seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa doa-doa yang dipanjatkan dalam keadaan menderita, baik dia itu orang yang ateis pun berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang ateis pun untuk membuktikan dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang perlihatkan tanda-tandanya, dan itu dapat dewasa ini pun juga banyak peristiwa seperti itu, bahwa orang-orang ateis dengan melihat tanda itu mereka itu yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau seorang nabi atau dia melawan jemaat nabi itu, jadi baik dia bagaimanapun berdoa dalam keadaan terpaksa, dia doanya itu tidak dikabulkan karena itu bertentangan dengan kehendak ilahi, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa para nabinya itu yang akan sukses. Walhasil dalam perang Jerman dan Inggris itu satu pelajaran. Jadi doa yang dipanjatkan dengan rendah hati itu dikabulkan dan terjadi, dan di hadapannya jadi
Sehingga Inggris tidak mengambil faedah daripada barisan orang-orang Inggris yang sudah dapat dipatahkan. इसलिए Dan Jerman tidak mengetahui keadaan itu. Dan akhirnya peperangan itu tidak dapat dimenangkan oleh mereka. Bahkan kepada komandarnya itu dipanggil dan mengatakan padahal dia itu yakin bahwa dia akan membuat satu pekerjaan besar. Jadi inilah kondisi di medan perang. Jadi tentara tidak ada di sana. Bahwa barisan itu sudah dapat dipatahkan dan pergilah sekarang, kamu harus lakukan secara sementara itu barisan itu dikumpulkan kembali. Dan bukannya dia menanya kepada pimpinan komandannya itu. Jadi tidak mungkin bahwa barisan itu dapat dipersatukan. Dia duduk di mobilnya dan dia langsung pergi ke tempat di mana jadi orang-orang yang bekerja, dia bekerja untuk keperluan-keperluan tentara. Dia pergi ke sana, sampai di sana dan dia kumpulkan dan dia mengatakan bahwa kamu sangat senang berkhidmat kepada negara. Dan dengan melihat tentara perang, semangat kamu pun akan menjadi meningkat dan kalian pun juga ingin untuk bekerja untuk bangsa. Jadi kini katanya kesempatan untuk berperang. Jadi berperanglah kamu maju ke depan. Jadi mereka karyawan-karyawan yang bekerja dengan jumlah yang ribuan itu dia bawa, dia berdirikan di situ. Walhasil jadi sampai 24 jam berlalu. Dan pada saat itu tentara datang dari arah lain. Walhasil maksud saya untuk menyatakan itu bahwa orang-orang duniawi pun juga dalam keadaan sulit. Kalau tidak ada lagi sandaran itu, maka sandaran kepada Allah itulah yang akan dia cari. Memang ada upaya-upaya juga pada mereka yang dia lakukan. Jadi orang-orang yang menyembah duniawi, yang memperlihatkan pemandangan seperti itu. Jadi pendawaan orang-orang yang tertuju pandangan itu kepada Allah semata-mata, dan memang itu yang hendaknya. Jadi betapa hal itu dia harus tertuju perhatiannya kepada itu, bahwa pandangan kita hendaknya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu mengajarkan kepada kita doa yang setiap saat kita baca dalam sholat, dan setiap rakaat kita diperintahkan untuk membacanya, supaya jangan pernah pandangan kita itu lepas dari Tuhan, dan jangan pernah pandangan kita tertuju kepada sarana duniawi, dan jangan pernah terpikir oleh kita bahwa perhatian saya kepada itu dan baru kemudian kepada Tuhan. Ya, memang sarana-sarana zahir Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakukanlah itu, tetapi ketawakalan kepada Allah itu hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi bahwa ketika dia terjebak dalam badai di lautan baru dia menyeru kepada Tuhan, dan ketika barisan itu patah maka dia baru ingat Tuhan. Bahkan setiap saat, setiap sholat, setiap rakaat dengan membaca doa, mengajarkan doa ini, Tuhan itu memberitahukan kepadanya, hanya kepada saya dan kepada pandangan kamu itu harus setuju kepada saya. Jadi doa itu adalah wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang sekali hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ayat ini adalah untuk saya dan di antara hamba saya adalah sama. Jadi apa yang hamba saya mohon saya akan berikan. Apakah ini bukan merupakan kemujuran bagi umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin pengabulan doa, tetapi permanennya jaminan ini baru akan berguna apabila ke arah ibadat itu secara ikhlas tertuju perhatian itu. Tidak dengan ketika dalam keadaan sulit baru berdoa, sebagaimana saya telah katakan tadi.
Bahkan dalam keadaan permanen kita hendaknya, karena ini pun orang dahriyah, orang ateis pun juga lakukan. Hendaknya jangan berdoa seperti itu. Hendaknya kita harus ingat bahwa kita adalah orang Ahmadi dan kita Imam Zaman itu kita telah beat, berjanji di tangan Imam Zaman bahwa kita setiap ucapan dan amal kita adalah kita akan sesuaikan dengan pekerjaan Tuhan. Kita telah berjanji bahwa dalam keadaan susah dan senang hanya kepada Tuhanlah kita akan memohon, dan kita telah berjanji untuk menghindar dari yang selain Allah. Jadi kita untuk memenuhi janji kita, betapa topik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in perlu kita pahami akan topik itu. Kita tidak akan menyeru Tuhan dalam keadaan tenggelam seperti orang orang ateis, dan kita akan seperti orang-orang mukmin yang tinggi imannya. Jadi menolong kepada Tuhan, memahami akan kita harus amalkan seperti itu. Yang pendakwaannya bahwa semua kekuatan kita, semua kemampuan kita, sepenuhnya sandaran kita adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita tunduk di hadapannya. Kita harus mengintrospeksi bahwa untuk itu apa yang kita akan lakukan dan apa yang tengah kita lakukan. Apakah perkara-perkara kita, ucapan-ucapan kita dan seruan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, standarnya itu adalah seperti yakni apa standar yang telah diberitakan oleh Allah, apakah itu standar kita atau seperti kakak tua yang terus teriak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah seperti itu? Hendaknya kita ingat bahwa kita adalah lemah dan musuh kita itu sangat kuat. Pada kita untuk melawan musuh tidak ada kekuatan duniawi dan tidak ada sarana-sarana dan tidak ada sarana-sarana apapun. Jadi dalam kondisi seperti itu, pada kita tidak ada cara lain, yakni kita harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dengan memahami ruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita terus mengikat dengan rumah dengan ini serangan setan itu sampai kepada puncaknya. Setiap jalan kita itu dia tutup. Orang yang mengatakan dirinya Islam pun juga meningkat dalam perlawanannya kepada kita, bahwa kita kenapa kita beriman kepada Imam Zaman. Dan yang lain pun juga mereka terus meningkat dalam kebencian, bahwa jemaatnya itu menjadi tertarik kepada kekuatan dunia, sarana-sarana duniawi. Dan kebencian ini gambarannya itu beberapa hari di pandangannya itu di Jerman, itu media itu mulai melawan jemaat, menentang jemaat dengan berbagai sarana. Tentu sesungguhnya kebencian ini dan perlawanan ini di hadapan mereka itu akan terbakar dengan perlawanannya sendiri. Tetapi kita, kewajiban-kewajiban kita, jangan lupa untuk menunaikan tanggung jawab kita, ibadah kepada Tuhan dan pertolongannya itu jadi jangan pernah kita lupa untuk membuat ikatan dengan Tuhan, karena tanpa Dia kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan musuh, dan kekuatan ini sedemikian rupa besarnya tidak ada kekuatan dunia yang dapat melawannya. Hendaknya senantiasa diingat bahwa jadi apabila Allah berdiri untuk menolong seseorang, maka dia pasti akan sukses. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa menahan ke pertolongan itu, karena pertolongan Tuhan itu sangat luas dan kekuatannya tidak akan pernah habis. Dan zat Tuhan tidak terbatas dan tidak pula sifatnya itu terbatas. Jadi di hadapannya tunduk kepadanya adalah merupakan tugas orang Ahmadi, dan memohon pertolongan padanya adalah merupakan tugas orang Ahmadi. Dan pekerjaan ini tidak hanya untuk orang-orang
Ahmadi di Pakistan yang sangat dalam kesulitan, atau sebagian orang Ahmadi tidak, bahkan di setiap orang Ahmadi yang tinggal di seluruh dunia, ini tugas mereka, bahwa dengan itaat yang sempurna dia tunduk di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan kepadanya. Jemaat itu terikat dalam suatu ikatan yang kuat, dan hendaknya harus seperti itu. Inilah keistimewaan jemaat, karena tanpa ini tidak lagi menjadi sebuah jemaat. Setiap orang perlu mendoakan yang lain supaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala setiap saat di setiap tempat itu dapat mengikuti terikat dengan orang Ahmadi. Apabila kondisi ini seperti ini, maka pertolongan Allah, pertolongannya yang luar biasa, pemandangannya itu kita akan lihat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa ingatlah bahwa Allah itu tidak memerlukan apa-apa selama tidak berkali-kali kita berdoa, dan sebanyak-banyaknya berdoa dia tidak menghiraukan. Jadi sebanyak-banyaknya doa-doa yang berkali-kali itu adalah merupakan rahasia kesuksesan kita. Ke arah itu kita perlu ada perhatian. Kita harus berdoa bahwa kesulitan apapun yang kita hadapi, baik itu siapapun yang menghadapkan itu, atau dari pihak pemerintah atau dari orang-orang yang benci kepada kita, menimpakan kesulitan itu, yang dengan perantara mereka itu baik menggunakan media atau sebab-sebab lain dia gunakan, atau orang-orang yang sibuk dalam pekerjaan ini, supaya kehormatan jemaat itu diinjak-injak. Untuk semua itu mudah-mudahan Allah menolong kita, dan kita tidak mengharapkan bantuan dari siapapun dan tidak kita minta. Oleh karena itu kita harus berdoa bahwa kalau dari doa-doa kita, karena dosa-dosa kita pertolongan Tuhan itu menjadi jauh, maka kita harus dimaafkan, dan kemarahannya dari kondisi kemarahannya kita itu dikeluarkan, dan setiap saat anugerah-anugerah Allah itu turun kepada kita. Dan yang memahami akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa lihatlah bahwa Allah telah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mungkin bahwa manusia itu bergantung kepada kekuatannya dan dia jauh dari Tuhan. Oleh karena itu bersama itu dia mengatakan iyyaka nasta'in. Jadi janganlah menganggap bahwa janji yang ini dengan kekuatan saya lakukan, bahkan bahwa selama tidak ada pertolongan Tuhan dan dia tidak sendiri wujud yang suci, ketika tidak memberikan taufik tidak akan ada yang bisa terjadi. Jadi hakikat yang penting ini hendaknya harus kita perhatikan. Mudah-mudahan topik yang penting ini harus kita perhatikan, kita pahami, dan kita dianugerahi taufik untuk mengamalkannya. Saya kembali mengingatkan untuk berdoa bahwa kondisi dunia begitu kerasnya dia berubah, berganti. Mudah-mudahan itu dijadikan sebagai sarana untuk kemajuan jemaat. Itu jangan menjadi penghambat untuk kemajuan jemaat, dan kita menjadi orang yang sukses dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر